Perkenalkan, nama saya Christina Relita Anastasia dengan NPM 210090019 dari Fakultas Ekonomi kelas A, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Pada tugas kali ini, saya membawakan buku dengan judul Nadiem Makarim The Young Millennial Minister. Buku ini berjumlah 155 halaman, penulisnya Armadita Fikriani dan diterbitkan oleh penerbit Brilian Yogyakarta. Nadiem Makarim dinobatkan sebagai Menteri Termuda Kabinet Indonesia Maju. Usianya baru menginjak 35 tahun ketika Presiden Joko Widodo memberikan mandat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia juga sebagai pendiri Gojek, ojek berbasis aplikasi pertama di Indonesia yang sekarang ini bersifat dekakorn. Gojek didirikan pada 2011. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Nadiem menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Al-Izhar, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sekolah menengah pertama juga ditempuh Nadiem di Jakarta. Nadiem sempat menempuh pendidikan menengah atas di Jakarta, tetapi pendidikan SMA dia rampungkan di negeri tetangga, yakni Singapura. Nadiem mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar di London School of Economic and Political Science di Inggris, lalu melanjutkan pendidikan master dan meraih gelar Master Business Administration dari Harvard University, Amerika Serikat. Dalam bincang-bincang di channel YouTube The Entrepreneur Diaries dan beberapa kesempatan, Nadiem berbagi rahasia untuk fresh graduate dan anak muda lainnya yang ingin menjadi pengusaha. Seperti 1. Siapkah saya menjadi founder? 2. Apakah motivasinya? 3. Terbuka pada perubahan. 4. Berani ambil risiko. 5. Founder harus punya empati. 6. Percaya diri. 7. Berani melangkah. 8. Jangan takut gagal. 9. Berpandangan terbuka. 10. Bertemulah dengan banyak orang. 11. Pandai ambil kesempatan. Sebelum mendirikan Gojek dan menjadi Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim ikut kerja dengan orang lain seperti bekerja sebagai konsultan, masuk ke industri fashion Zalora, juga pernah bekerja di perusahaan finansial teknologi. Posisi Nadiem di Kartuku sebagai Chief Innovation Officer. Gojek lahir dari rasa frustasi yang dialami Nadiem ketika menggunakan jasa transportasi ojek di Jakarta. Ketika awal berdiri, konsumen harus menghubungi call center Gojek, baru kemudian akan dicarikan pengemudi untuk mengantar atau mengirim paket. Secara perlahan, Gojek kemudian berekspansi dan mulai beralih ke mobil apps pada 2014. Kemudian pada Januari 2015, Nadiem secara resmi meluncurkan Gojek sebagai sarana transportasi berbasis aplikasi. Pada 2014, Gojek mulai uji coba menggunakan mobil apps untuk memesan armada. Pada 2015, Jang melihat ada peluang bisnis yang cukup besar di Indonesia untuk mengembangkan Uber. Sayangnya, Uber di Indonesia tidak mampu bertahan lama. Pada 2018 lalu, Uber resmi dicaplok oleh Grab, lalu keduanya pun merger. Antonita dan Hoiling asal Malaysia adalah teman satu kelas Nadiem ketika mengambil program pasca sarjana di Harvard University. Bedanya, Nadiem memulai dengan ojek, sementara Anthony memulai dengan Grab Taxi. Pada 2019 muncul perusahaan serupa asal Rusia, yaitu Maxim. Selain itu, ada pula pesaing lainnya antara lain Bitcar, Fastgo, Bonceng, dan Antren ID. Artinya Gojek harus atur strategi agar pelanggan tidak beralih. GoRide, GoShop, dan GoSend adalah 3 layanan pertama yang diberikan Gojek untuk para pelanggannya. Salah satu fitur favorit di aplikasi Gojek adalah GoFood. Banyak orang yang mengandalkan aplikasi tersebut. Tentunya ini memudahkan pengguna, apalagi mereka yang malas keluar rumah atau tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Awal berkembang ada sekitar 5-10 ribu pedagang makanan yang bergabung. Itu saja ada beberapa restoran atau tempat makan yang didaftarkan oleh pihak Gojek. Sebelumnya, GoPay hanya digunakan untuk membayar GoRide, GoCar, dan GoFood. Sekarang GoPay berubah fungsi menjadi dompet digital yang juga bisa digunakan untuk membeli pulsa bahkan membayar listrik. Nadiem pun mengakui bahwa GoPay dan GoFood memberi pemasukan terbesar di Gojek. GoFood menyumbang 28,7 triliun rupiah per tahun, sementara GoPay menyumbang 90,4 triliun rupiah. Nadiem menyebut dua fitur ini adalah aset yang kuat di Gojek. Tidak sampai 1 tahun sejak aplikasi resmi di launching,
Gojek merambah ke kota-kota lain seperti Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Medan, Palembang, dan Balikpapan. Hingga sekarang sudah merambah hampir ke seluruh kota di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, Gojek mulai ekspansi ke negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Singapura, Filipina, dan Thailand. Pada 2018, perusahaan aplikasi transportasi tersebut mulai eksis di negara tetangga. Salah satu alasan Gojek berekspansi ke Thailand adalah karena ada kemiripan antara Jakarta dan Bangkok, ibu kota Thailand. Keduanya sama-sama ibu kota dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang serupa. Di Vietnam, Gojek menggunakan nama GoViet dan di Bangkok menggunakan nama Get. Gojek mendapatkan suntikan dana pertama kali pada 2014. Sesaat sebelum resmi di-launching, dikutip dari Kumparan.com, kucuran dana pertama didapat dari Ospen Venture dan Caprikis Foundation. Ada satu investor yang ikut menggelontorkan dana, yaitu Rakuten. Total dana yang digelontorkan mencapai 550 juta US dollar. Diikuti oleh investor lain seperti ST Global, Northstar Group, Capital Management, Rakuten, dan Sequoia Capital India. Pada 2018, Gojek kembali mendapatkan kucuran dana dari 11 perusahaan yang dipimpin oleh Tencent Holdings sebesar 1,5 miliar US dollar. Suntikan dana kembali diberikan oleh 3 perusahaan seperti Google, JD.com, dan Tencent Holding pada 2018 dengan total investasi sebesar 920 juta US dollar. Terakhir pada Maret 2019 lalu, PT Astra International THK TSO Salemba kembali menggunakan Terakhir pada Maret 2019 lalu, PT Astra International THK TSO Salemba kembali mengucurkan dana untuk Gojek. Status unicorn diberikan untuk perusahaan rintisan yang berhasil mengantongi dana sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 13 triliun rupiah. Gojek mendapatkan status tersebut pada 4 Agustus 2016, tepat 6 tahun setelah berdiri dan 1,5 tahun pasca peluncuran sebagai perusahaan aplikasi transportasi. Tidak sampai 3 tahun, Gojek harus menanggalkan status unicorn. Perusahaan ini berganti status menjadi dekakorn karena Gojek berhasil mencapai nilai valuasi sebesar 10 miliar US dollar atau sekitar 141 triliun rupiah. Nadiem mengatakan dalam konferensi pers pada April 2019 bahwa Gross Transaction Value atau GTV Gojek ini mencapai 9 miliar US dollar. Pada November 2016, Gojek berhasil meraih penghargaan Deal of the Year Award dari Ocean Venture Capital Journal atau AVCJ. Nadiem Makarim adalah orang pertama di Indonesia yang meraih penghargaan Ocean of the Year dari The Straits Times pada 2016 silam. Penghargaan dalam negeri juga diraih Gojek pada 2017. Kali ini sistem pembayaran milik Gojek, GoPay, mengantarkan perusahaan Nadiem Makarim menyabet penghargaan Bank Indonesia sebagai perusahaan fintech teraktif dalam Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT Inklusi dan Edukasi Keuangan serta Pemberdayaan Umum. Tidak salah jika pada 2017 Gojek masuk jajaran perusahaan yang mengubah dunia versi majalah Fortune. Pada 2019, Gojek berada di urutan ke-11 Fortune Chart the World. Pada 2018, ia masuk ke jajaran 50 orang yang paling menginspirasi versi Bloomberg. Penghargaan kelas dunia yang diberikan salah satunya adalah Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Nadiem memilih jalan baru dari dunia bisnis teknologi digital, masuk ke jajaran pemerintah dan mengelola masalah pendidikan di Indonesia. Dan digantikan oleh rekan seperjuangan Nadiem di Gojek, yaitu Andre dan Kevin yang akan berbagi tugas untuk membesarkan Gojek. Jokowi mengungkapkan alasan mengapa ranah pendidikan yang cukup rumit itu diserahkan kepada Nadiem. Menurut Jokowi, latar belakang Nadiem mendirikan perusahaan rintisan Gojek dari nol sampai sekarang adalah bekal yang cukup untuk menjadi Mendikbud. Setelah menjadi Menteri Pendidikan, ada juga guru yang meminta Nadiem untuk turun langsung ke lapangan. Masukan lain yang diberikan misalnya saja pendidikan yang tidak melulu berorientasi pada nilai, tetapi juga menggali potensi anak.
Pemerataan pendidikan dan akses guru di luar Jawa tidak lepas dari keluhan para guru. Nadiem bilang ada 4 hal yang menjadi poin pokok Merdeka Belajar, yaitu ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, ujian nasional atau UN, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan zonasi. Sekian resume dari PPT yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih.